Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sangke pasulian-sulian panduduknya nan elo nan suko bagotong royong tentu samo dirasa dan takkan aja kampung takkan aja kampung Indo ayah ada sadonya Nasoma ibau dan pulang dan takkan aja kampung Hebat ya, umur 4 tahun udah berani bawa model lenggak-lenggo. Wah, teman-teman bisa semua pesan Sonya? Bisa. Nanti belajar sama Kak Zela tentunya. Nah, Bunda akan lanjutkan teman-teman. Nah, akhirnya si putra sulung marah. Pulang dia teman-teman. Dia menyimpan rasa dendam. Dia merasa dipermalukan. Padahal itu hanyalah pertunjukan untuk memeriahkan hasil panen teman-teman. Nah, akhirnya teman-teman si putra sulung pulang dan keesokan harinya datuk yang bijaksana datang. Bapaknya Giran mau nandangi ke rumah si putra bungsu. Nah, assalamualaikum. Masuklah, kata si putra sulung teman-teman. Oh iya, ada tamu. Si Siti pun memanggil kakaknya bahwa ada tamu. Kakak, di luar ada tamu Datuk. Datuk ingin membesuk kakak. Wah, kenapa dia harus membesukku? Padahal aku sudah dipermalukan oleh anaknya Giran. Kakak tidak boleh begitu. Assalamualaikum, bagaimana putra sulung keadaanmu? Aku melihat kau kemarin kesakitan. Iya, aku kesakitan. Putramu, si Giran mempermalukanku. Lalu kata si Datuk, hai, aku mendengar kata penduduk dan aku melihat bahwa anakku tak sengaja, dia hanya melindungi dirinya saja. Tidak, dia sengaja memukulku, kata si putra sulung.
Nah, akhirnya Datuk pun pulang. Nah, teman-teman, ternyata singkat cerita si Datuk mempunyai anak yang bernama Giran tadi. Si Giran ternyata jatuh cinta sama Siti Rasani dan dia meminta untuk Datuk meminang Putri Risani. Dan singkat cerita, Datuk pun pergi ke rumah putra 10 putra tadi dan menemui putra sulung kembali untuk meminang Putri Rasani. Wahai putra sulung, aku kembali membesukmu. Tapi kali ini aku mempunyai maksud baik untuk meminang Putri Rasani untuk anakku si Giran. Nah, teman-teman tahu tidak? Ternyata Putri Sulung tidak mau menerima lamaran dari Datuk untuk si Giran. Dan akhirnya si Giran pun merasa sedih mendapat kabar dari ayahnya bahwa lamarannya ditolak. Dan akhirnya keesokan harinya si Giran menemui Putri Rasani. Nah, dia menemui, "Hai Adinda, lamaran ayahku ditolak oleh kakak sulung. Ia kelihatannya dendam dengan kejadian kemarin." "Iya udah, memang kakak sulung merasa dendam karena merasa dipermalui oleh Uda." "Wah, kalau mbak itu cak mahano carunyo, kita indah bisa menikah," kata si Gira. Dan teman-teman tahu tidak, ketika mereka lagi berbicara tentang hubungan mereka yang ditolak untuk menikah oleh putra sulung, tiba-tiba putra sulung menfitnah teman-teman, berkata yang tidak baik kepada masyarakat tentang hubungan adiknya. Dan akhirnya singkat cerita teman-teman, si Giran dan Putri Rasani dihukum. Dan mereka dihukum, diajak ke sebuah puncak bukit ya, Bukit Sitinjau, namanya Bukit Sitinjau ya teman-teman ya, di Sumatera Barat. Nah, hukuman mereka tahu tidak teman-teman? Mereka harus dibuang ke kawah Gunung Sitinjau. Dan karena merasa tidak bersalah, mereka tidak mau, tapi dipaksa harus menjalankan hukuman tersebut teman-teman. Dan akhirnya teman-teman, mereka pun oleh masyarakat dibawa ke gunung apa? Sitinjau. Dan pada saat penghukuman tersebut teman-teman, si Giran berdoa teman-teman, karena dia merasa tidak bersalah. Dan doanya begini teman-teman, "Ya Allah, hukumlah mereka dengan kekuatan-Mu ya Allah. Hamba tidak bersalah, hamba difitnah ya Allah. Beri hukuman kepada mereka semua ya Allah. Tunjukkan kekuatan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan goncangan gempa yang hebat." Mereka berdoa, Siti Ranjani dan si Giran. Nah teman-teman, akhirnya mereka ketakutan teman-teman. Masyarakat ketakutan, apalagi putra sulung. Karena putra sulung merasa mengkhianati. Ya, dia membohongi masyarakat tentang cerita dustanya yang mengatakan bahwa adiknya telah berbuat yang tidak baik bersama si Giran. Dan si putra sulung ketakutan teman-teman. Dan akhirnya teman-teman, Bunda akan lanjutkan ceritanya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Anak Ceria.